Ibu awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Apa kalian semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kayaknya semangat banget ya sore ini, padahal udah sore loh. Iya dong. Oke, Ibu tanya dulu sebelumnya ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Oh, kenapa dia gak masuk? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai sel volta. Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama yaitu pengertian sel volta. Yang berikutnya ada prinsip kerja sel volta. Lalu ada potensial sel dan yang terakhir adalah deret sel volta. Ada yang tahu apa itu sel volta? Belum tahu. Masa nggak tahu? Belum tahu. Nggak tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Ini dia pengertian dari sel volta. Lagi macet sepertikan dong. Oke, apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia yang awalnya dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Kalian tahu itu apa reaksi redoks? Tahu ya? Apa Rani? Oke. Lalu redoks spontan tahu? Enggak tahu? Yaitu reaksi redoks yang nilainya positif. Dari reaksi redoks spontan dia diubah menjadi energi listrik. Coba kalian perhatikan di gambar di depan. Pada prinsipnya, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Coba kita lihat gambar itu. Gambar yang atas itu larutannya berwarna apa? Biru. Di dalam larutan itu ada yang namanya seng. Lalu di bawahnya larutannya berubah menjadi apa? Larutannya berubah menjadi apa? Larutannya nak, bukan sengnya. Bening. Larutannya jadi bening dan sengnya jadi reaksi ini disebut dengan reaksi redoks spontan. Jika kita lihat di atas di situ ada reaksi oksidasi yaitu di bagian A-nya. Zn atau seng, ya reaksinya yaitu Zn2+ dalam bentuk aqueous ditambah 2E atau ditambah 2 elektron. Lalu pada reaksi reduksi yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Jadi oksidasi yang mana di sini? Zn. Yang reduksi yang mana? Jadi Zn mengalami oksidasi sehingga warnanya bisa kita lihat di sini, warnanya jadi hitam sengnya, sedangkan larutannya menjadi warna bening, tidak lagi biru. Oke, kita lanjut ya. Lalu, bagaimanakah prinsip kerja sel volta? Ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nih, prinsip kerja sel volta. Prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi 2 bagian. Jadi dibagi jadi reduksi dan juga oksidasi. Nah, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam
dan Cu. Dari Zn menjadi Zn2+, dan Cu2+ menjadi Cu. Sedangkan energi potensialnya yaitu 1,10. Sampai sini ya materi ini paham dulu? Paham. Ibu lanjut ya. Apa itu potensial sel dan bagaimanakah cara menentukannya? Ada yang tahu apa itu potensial? Potensial. Ada yang tahu nggak? Pasti pernah lo belajar. Ini adalah energi. Ya. Potensial sel, lambangnya E sel, adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu sel volta. Potensial elektroda standar atau yang dilambangkan dengan E yang di atasnya kayak derajat itu ya, adalah potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atm atau 1 atmosfer. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, eksperimen dengan menggunakan voltmeter yang kita lihat gambar sebelumnya tadi. Ada pengukur tadi di situ, itu namanya voltmeter, atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Jadi, potensial sel ini dia ada datanya ya. Menurut Masterton Harley pada tahun 2011, besarnya potensial sel ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu potensial sel sama dengan potensial reduksi ditambah potensial oksidasi. Langsung kita masuk ke contoh soal. Bila kita lihat di situ data potensial sel reduksi dari redox spontan pada set dalam bentuk padatan ditambah tembaga dalam bentuk aqueous itu menjadi Zn2+ dalam bentuk aqueous dan juga tembaga dalam bentuk larutan adalah sebagai berikut. Zn2+ ditambah 2E menjadi Zn dengan energinya di situ ada 0,76 volt, lalu ada di bawahnya Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu, energinya ada 0,34. Tentukan logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Mana yang bertindak sebagai katoda di situ? Oke, Cu. Lalu mana yang bertindak sebagai anoda? Di situ ada kesalahan teknisnya, di situ Ibu tulis AG, mohon maaf ya. Reaksi pada elektroda. Ini ada Zn sama Zn dia menjadi Zn2+ plus 2E. Reaksi katodanya yaitu Cu+ ditambah 2 elektron jadi Cu. Energi oksidasi pada anodanya yaitu 0,76 dan energi reduksi pada 0,34. Di sini ada harga potensial sel. Jadi sesuai rumusnya tadi, masih ingat rumusnya apa? Potensial sel itu rumusnya tadi apa, masih ingat nggak? Potensial reduksi tambah oksidasi. Jadi mudah, tinggal ditambahkan 0,76 ditambah 0,34. Berapa hasilnya? Karena tandanya di situ plus atau positif, maka energi ini terjadi secara spontan atau tidak? Di sini ada materi yang keempat nih, deret sel volta. Unsur-unsur yang disusun berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret keaktifan logam atau deret volta. Sifatnya yaitu semakin tekanan semakin oksidator atau mudah tereduksi, dan semakin ke kiri sifat reduktornya semakin kuat. Berarti di sini di mana yang oksidator yang paling kuat? Kalau reduktor yang paling kuat yang mana? Oke, L ya. Jadi paham sampai sini? Kalau paham, Ibu langsung mau bagi jadi beberapa kelompok ya. Sekarang Ibu bagi jadi 4 kelompok.
Liza. Kalau bingung boleh ditanyakan ya. Kok bingung kan udah dijelaskan tadi Rahmi. Nomor 1 ibu maju ke depan ya. Kira nomor 1 maju ke depan. Nomor 1 kayaknya nggak usah ditulis, Kira tapi dijawab aja. Baik, pertanyaan dari nomor 1 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sel volta. Jawabannya yaitu sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia dari reaksi redox spontan, reaksi yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Sudah? Teman-teman yang lain gimana? Sama jawabannya? Kalau sama dicontek ya. Oke, Dira, terima kasih, silakan duduk. Nomor 2, yaitu mengenai prinsip kerja sel volta. Sautia pada maju ke depan. Prinsip kerja sel volta. Teman-teman yang lain dengar ya, teman yang lagi menjawab ini, silakan ya. Di sini boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan bagaimana prinsip kerja sel volta. Reaksi redox menjadi dua bagian. Yang lain dengarkan ya. Yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam dan sirkuit keluar. Jadi reaksi ini bagi menjadi berapa? Bagi menjadi 2. Satunya reaksi apa? Satunya reaksi apa? Anoda dan katoda. Yang lain sama semua jawabannya? Sama, Bu. Selamat dicontek ya, benar jawabannya. Lalu soal nomor 3, kira-kira itu reaksi redox spontan atau bukan? Kenapa spontan? Kenapa sedikit? Kalau yang B, siapa yang bisa tulis ke depan reaksi yang B gimana? Lutfia, silakan maju ke depan. Yang C sudah selesai juga kan ya? Belum ya? Nomor 4 sudah semua? Oke, Dewi Soleha silakan maju. Tapi kalau dari Jelaskan apa yang dimaksud dengan deret volta dan bagaimana sifatnya. Deret volta adalah urutan elemen kimia berdasarkan potensial elektroda standar. Sifatnya yang pertama ada reaksi redox spontan, ada redox standar, ada redox aktif, dan ada redox inaktif, dan menentukan sel minimal panah. Oke, sama semua nggak jawabannya? Sama. Oke, jadi semakin ke kanan dia semakin oksidasi. Oksidator. tadi mau Semakin ke kiri semakin reduktor.
Alhamdulillah. Boleh. Oh, yang Oke, kelihatan kayak di depan? Iya, nanti untuk proyektor Ibu. Energi potensial katoda tadi dikurang dengan energi potensial anoda. Energi potensial selnya berapa? Itu 1,3 Tadi emang ada calon di LKPD, cuma sudah Ibu tulis lagi di depan, yaitu energi potensial katodanya, yaitu 1,38. Energi potensial katodanya 1,08 dikurang dengan energi potensial dari FO12 dan FO13, maka dihasilkan 1,39 dikurang 1,08 adalah 0,31. Sampai sini paham? Kalau paham, sekarang Ibu kasih kalian latihan, nanti Ibu kirimkan di grup WA ya. Ya, Bu.